Sebelum masuk ke video, jangan lupa subscribe ya guys ya. Makasih. Pada suatu hari, ketika Yayoi Kusama berusia sekitar 10 tahun, ia menatap pola bunga merah di atas kain meja. Tiba-tiba, motif itu terlepas dari permukaan, melayang, menyelimuti dinding, langit-langit, dan akhirnya tubuhnya sendiri. Ruangan runtuh menjadi lautan motif yang berulang tanpa akhir. Di sanalah, di sebuah rumah di Matsumoto, seorang anak perempuan menyaksikan dirinya menghilang dalam apa yang kelak ia sebut sebagai self-obliteration, penghilangan diri dalam tak terhingga. Momen itu bukan sekedar halusinasi, ia adalah asal mula seluruh dunia visual yang akan membentuk salah satu seniman paling berpengaruh di abad ke-20 dan 21. Bersama Bom Seni, mari kita membahas salah satu seniman paling goks di planet ini. Yayoi Kusama lahir pada 22 Maret 1929 di Matsumoto, Nagano, Jepang dari keluarga kaya pemilik usaha pembibitan tanaman. Secara ekonomi, keluarganya relatif aman bahkan di masa krisis. Namun di balik privilege itu, rumahnya penuh ketegangan. Ayahnya kerap absen dan berselingkuh. Ibunya yang terluka dan marah melampiaskan kemarahan kepada Kusama kecil, meremehkan minat seninya dan bahkan merobek gambar-gambarnya. Masa remajanya bersinggungan dengan runtuhnya kekaisaran Jepang. Di tahun-tahun akhir perang, Kusama dipaksa bekerja di pabrik pembuatan parasut untuk militer, menjahit berjam-jam di bawah tekanan perang dan kelaparan. Dunia luar hancur oleh bom, sementara dunia batinnya diserbu halusinasi dan kecemasan. Seni, dalam situasi itu, tidak lagi sekadar hobi, ia menjadi satu-satunya cara untuk bertahan secara mental. Sejak kecil, Kusama mengalami halusinasi visual dan auditif. Titik-titik yang berkembang biak, pola yang merambat menelan ruang dan benda-benda yang seolah berbicara. Pengalaman ini menakutkan, namun juga memukau. Alih-alih memisahkan diri dari halusinasi, Kusama mulai menggambar apa yang ia lihat. Dalam pengulangan garis, titik, dan bentuk organik, ia menemukan cara mengendalikan ketakutan. Polka dot, yang kemudian menjadi ciri khasnya, lahir dari pengalaman ini. Bagi Kusama, titik bukan sekedar motif lucu. Satu titik dapat menjadi sel, bintang, planet, atau atom dari alam semesta. Ribuan titik yang berulang berubah menjadi medan visual tak berujung, metafora bagi tak terhingga, juga bagi lenyapnya ego ke dalam kosmos. Repetisi menjadi strategi. Halusinasi yang semula mencekam diubah menjadi pola yang bisa dia atur di atas kanvas. Setelah perang, Kusama belajar seni tradisional Jepang Nihonga di Kyoto. Di tengah pakem konservatif Nihonga, ia merasa tercekik. Ia mengamati seni barat melalui buku dan reproduksi, terpikat pada kebebasan abstraksi dan kebaruan ekspresionis. Dari sana muncul keputusan yang akan mengubah hidupnya, meninggalkan Jepang. Pada 1958, Kusama berangkat ke New York dengan koper kecil, beberapa lukisan, dan keberanian yang rapuh. Ia masuk ke dunia seni yang keras, didominasi seniman laki-laki, putih, dan penuh heroisme maskulin ala ekspresionisme abstrak. Sebagai perempuan Asia dengan logat Jepang kental, ia berada di pinggiran ganda, rasial, dan gender. Kusama hidup miskin di loteng sempit, tidur di atas pintu bekas, melukis hingga larut malam. Dari situ lahir seri besar yang disebutnya Infinity Nets. Lukisan berukuran monumental, hampir monokrom, dipenuhi lengkung-lengkung kecil yang diulang hingga menutupi seluruh permukaan. Prosesnya obsesif. Gerakan tangan yang sama dilakukan ribuan kali sampai ia hampir pingsan kelelahan. Ketika dipamerkan pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, Infinity Nets menarik perhatian beberapa tokoh penting, di antaranya Donald Judd yang membeli karya Kusama dan kemudian menjadi pendukungnya serius. Dalam konteks lahirnya minimalisme, Infinity Nets tampak selaras, monokrom, repetitif, dan seolah dingin. Namun di balik permukaan itu, ada intensitas psikologis. Hasil sublimasi halusinasi dan gangguan obsesif-kompulsif menjadi struktur visual yang tampaknya tenang namun gelisah. Pameran-pameran di New York dan Eropa memperkenalkan Kusama ke jaringan avant-garde internasional. Ia mulai diundang tampil bersama seniman seperti Lucio Fontana dan Yves Klein. Namun meski diakui secara kritis, ia tetap hidup di tepi, tanpa stabilitas finansial dan masih memikul beban marginalisasi rasial dan gender.
Pada awal 1960-an, Kusama bergerak dari kanvas ke objek 3 dimensi. Ia mengembangkan seri accumulations, kursi, sofa, bahkan perahu yang diselimuti ribuan bentuk felik dari kain putih yang dijahit dan diisi dengan tangan. Ini adalah pemandangan lembut namun agresif. Dunia yang penuh phallus lunak, seolah menertawakan dan sekaligus menghadapi ketakutan dan trauma seksualnya. Dalam pameran di Green Gallery 1962, karya-karya Kusama dipajang tidak jauh dari Andy Warhol. Keduanya sama-sama tertarik pada pengulangan dan benda sehari-hari. Namun, sejarah seni kelak lebih sering mengingat Warhol dan kaum pop sebagai pionir, sementara Kusama lama tersingkir dari narasi arus utama. Beberapa ide seperti penggunaan pengulangan motif bahkan tampak diambil dari Kusama dan dipopulerkan tanpa kredit setara. Momen penting lainnya adalah lahirnya Infinity Mirror Rooms. Pada 1965, Kusama memperkenalkan Infinity Mirror Room Phallus Field, sebuah ruangan berdinding cermin berisi ratusan bentuk phallus bercorak polka dot. Cermin menggandakan objek dan tubuh pengunjung menjadi lautan tak berhingga. Teknik cermin memungkinkan obsesi berlipat tak terbatas tanpa harus menjahit jutaan objek secara fisik. Pengalaman ruang ini memaksa pengunjung merasakan yang selama ini hanya terjadi dalam batin Kusama. Kehilangan orientasi, melayang dalam pola yang seolah tak berujung. Pertengahan hingga akhir 1960-an, Kusama terjun ke kancah happenings dan seni performance, selaras dengan gelombang counterculture dan gerakan anti-perang di Amerika. Ia mengorganisir aksi-aksi tubuh telanjang di ruang publik, di taman, di depan gedung bursa saham, di mana para partisipan dicat polka dot dan bergerak dalam koreografi bebas. Performance ini memadukan beberapa lapisan, kritik terhadap Perang Vietnam, penolakan terhadap moralitas puritan dan patriarki, serta perayaan tubuh sebagai medan pembebasan. Dalam surat terbuka kepada Presiden Nixon, Kusama menulis bahwa bumi hanyalah satu polkadot kecil di alam semesta, menyerukan akhir perang dan transformasi dunia menjadi Taman Eden baru. Seni, baginya, bukan sekedar objek galeri, tetapi tindakan politis dan utopis. Ia juga merambah fashion dan ruang sosial, membuka butik, mendirikan Church of Self-Obliteration, dan merancang upacara pernikahan non-konvensional, termasuk untuk pasangan homoseksual. Tubuh, yang pernah menjadi sumber kecemasan dan kontrol sosial, diubah menjadi kanvas radikal yang menantang norma. Meski tampak produktif dan subversif, hidup Kusama di New York menyimpan tekanan luar biasa. Rasisme, seksisme, persaingan kejam di dunia seni dan kesepian eksistensial. Hubungannya dengan seniman Joseph Cornell berakhir menyakitkan. Kematian Cornell pada 1972 memperdalam sedihnya. Serangan panik, depresi, dan percobaan bunuh diri menguat. Pada 1973, Kusama memutuskan kembali ke Jepang. Bukannya kembali ke rumah yang menyelamatkan, ia kembali untuk merawat luka. Tokyo pada masa itu masih penuh stigma terhadap penyakit mental, namun menyediakan struktur perawatan psikologis. Pada 1975, Kusama secara sukarela masuk ke sebuah rumah sakit jiwa di Tokyo dan memilih tinggal di sana secara permanen. Sampai hari ini, ia masih tinggal di institusi tersebut, berjalan setiap hari ke studio terdekat untuk bekerja. Disinilah tampak paradoks yang kuat. Ketika banyak seniman hancur ditelan gangguan mental, Kusama justru menggunakan seni sebagai ritual stabilisasi. Di rumah sakit, ia terus melukis, menulis, dan membuat patung. Seni bukan lagi medium karir, ia adalah terapi yang menjaga jarak aman antara dirinya dan kekacauan batinnya. Pada 1980-an dan 1990-an, dunia seni mulai mengoreksi sejarahnya sendiri. Minat terhadap seniman perempuan, seniman non-barat, dan praktik avant-garde yang terlupakan meningkat. Dalam arus revisi inilah, Yayoi Kusama ditemukan kembali. Pameran retrospektif diadakan di Jepang, kemudian di Eropa dan Amerika. Infinity Lights dan akumulasi phallic dibaca ulang bukan sebagai keanehan eksotis, melainkan sebagai karya fundamental dalam narasi seni pasca perang. Karya-karya baru Kusama juga muncul. Lukisan-lukisan besar dengan warna mencolok dan pola organik yang padat, serta instalasi cermin dengan motif labu atau pumpkin dan lampu LED berkedip yang dikenal sebagai Infinity Mirror Rooms. Di sini, pengunjung melangkah ke ruang kecil berdinding cermin dengan susunan lampu atau objek berulang. Dalam hitungan detik, ruang subjektif runtuh, diri terasa kecil, terapung di antara pantulan tak terhingga. Pada 1993, Kusama mewakili Jepang di Venice Biennale dengan instalasi labu bercermin, titik balik yang mengukurkan posisinya di panggung internasional.
Sejak itu, proyek besar di museum-museum dunia, termasuk di Asia, seperti Museum Macan di Jakarta, menjadikannya fenomena global. Antrean panjang, tiket ludes, dan lautan swafoto di Infinity Mirror Rooms mengubahnya menjadi ikon pop, seniman yang karya-karyanya sekaligus pengalaman seni dan event budaya. Dalam seluruh perjalanan ini, 4 motif utama menjadi benang merah. Polkadot adalah visualisasi paling langsung dari halusinasi dan konsep tak terhingga. Titik-titik menutupi kanvas, dinding, tubuh, bahkan ruang publik. Melalui pengulangan, individu larut dalam pola. Ini sekaligus alegori lenyapnya ego dan kritik halus terhadap individualisme modern. Infinity hadir di judul dan struktur karya. Infinity Nets, Infinity Mirror Rooms. Infinity bukan hanya ide matematis, tetapi keadaan mental. Keterjebakan dalam pola pikiran yang berulang, namun juga kemungkinan melebur dengan sesuatu yang lebih besar dari diri. Labu atau pumpkin adalah simbol kehangatan dan ketahanan. Bagi Kusama, labu mengingatkan masa kecil, kemiskinan pangan, dan sekaligus kenyamanan bentuk organik yang bulat dan tidak mengancam. Dalam banyak karyanya, labu tampil monumental, berwarna kuning terang dengan polkadot hitam. Figur yang jenaka namun kokoh, seakan potret diri yang sekaligus rapuh dan kuat. Repetisi dan akumulasi mencerminkan logika obsesif-kompulsif sekaligus meditatif. Mengulang titik, menjahit velus tekstil, menciptakan ratusan objek serupa. Semua itu adalah cara Kusama menata kekacauan batin menjadi struktur yang dapat dipandang, dialami, dinikmati. Posisi Yayoi Kusama dalam sejarah seni dunia syarat paradoks. Di satu sisi, ia adalah pelopor, berada di garis depan abstraksi pasca perang, instalasi imersif, seni performance, dan seni tubuh. Di sisi lain, selama puluhan tahun ia diabaikan atau dipinggirkan karena gender, ras, dan stigma mental. Kini, Kusama adalah salah satu seniman paling populer di planet ini. Karyanya laris di pelelangan, kolaborasi dengan merek mewah menjadikannya figur budaya pop. Infinity Mirror Rooms menjadi destinasi wisata seni dan latar belakang foto media sosial. Seni yang lahir dari halusinasi, trauma, dan upaya menyelamatkan diri, kini menjadi komoditas yang diproduksi ulang dan dikonsumsi miliaran orang. Pertanyaannya, apakah popularitas ini mengkhianati akar penderitaan yang melahirkannya, atau justru memperluas resonansi pengalamannya? Paradoks ini tidak punya jawaban tunggal. Namun jelas bahwa bagi Kusama, inti praktiknya tetap sama. Setiap hari, ia pergi dari rumah sakit ke studio, melukis, menggambar, mencipta. Terlepas dari pasar dan ketenaran, rutinitas kreatif adalah bentuk survival. Kisah Yayoi Kusama adalah kisah tentang bagaimana dunia batin yang retak dapat diproyeksikan keluar menjadi bahasa visual yang dikenali lintas budaya. Dari halusinasi di Matsumoto, pabrik parasut di masa perang, loteng sempit di New York, aksi telanjang di jalan, hingga kamar-kamar cermin yang dikunjungi jutaan orang. Semuanya terikat oleh satu dorongan, mengubah rasa takut dan obsesi menjadi pola, ruang, dan cahaya. Di usia lanjut, tinggal di rumah sakit jiwa namun menjadi ikon global, Kusama menantang batas antara gila dan jenius, antara penderitaan pribadi dan kegembiraan kolektif. Polkadotnya, labu-labunya, dan ruang-ruang tak terhingganya mengingatkan bahwa di balik setiap pola yang menghipnotis, ada seseorang yang pernah duduk sendirian, dikejar halusinasi, dan memilih untuk menggambar agar tetap hidup. Dalam dunia yang sering terasa sempit dan bising, karya-karya Kusama membuka celah menuju pengalaman lain, sejenak menghilang dalam tak terhingga, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk kembali dengan pandangan yang sedikit lebih luas tentang diri dan semesta.